Bismillahirrahmanirrahim. Periodisasi sejarah pembinaan hadis. Hadis pada dasarnya itu mengalami perkembangan beberapa periode. Periode pertama yaitu masa Rasulullah SAW dan juga masa sahabat, atau bisa disebut masa pewahyuan, yaitu pada tahun 13 sebelum Hijriyah sampai dengan 11 Hijriyah. Periode kedua itu adalah masa sahabat dan tabi'in, masa penyebaran riwayat dan pencatatan periwayatan. Itu masa kedua. Periode ketiga, masa tabi'in, tabi'in, masa penyebaran hadis maudhu dan juga tadwin hadis. Ini di sini di periode ketiga nanti kita bicara tentang masa tabi'in, kemudian adanya tadwin hadis. Periode keempat itu mengalami kemajuan, yaitu masa pentasihan hadis dan masa penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode kelima, masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis, lebih sempurna lagi. Periode pertama masa Rasulullah dan sahabat. Siapa itu sahabat? Tentunya sahabat adalah orang yang pernah bergaul dengan Nabi SAW, tetap muslim hingga akhir hayatnya. Man laqiya Rasulullah SAW wa huwa mu'minun bihi. Man laqiya, orang yang bertemu Rasulullah SAW, wa huwa mu'minun bihi, dan juga orang tersebut iman. Itu yang dikatakan sahabat. Kondisi pada saat ini tidak banyak masalah yang muncul pada masa ini, karena setiap ada persoalan, para sahabat langsung konfirmasi kepada Nabi, karena nabinya masih hidup waktu itu. Itulah sebabnya pemalsuan hadis tidak muncul pada masa ini. Cara Nabi menyampaikan hadisnya: pertama, pengajian dalam majlis ilmi, majlisatul ilmi. Jika ada yang tidak hadir dalam majlis ini, Nabi SAW berpesan untuk menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Ala liyuballigh asyahidil ghaib. Jadi Nabi berpesan untuk menyampaikan bahasan pengajian itu, karena bisa jadi yang tidak hadir lebih paham daripada yang hadir saat itu. Nabi bahkan mendoakan mereka yang menjaga hadisnya. Dalam buku Bapak itu ada nadarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighuhu. Selain itu, Nabi juga mengingatkan siapa saja untuk tidak berdusta atas namanya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nasihat dan dialog seorang sahabat atau beberapa sahabat atau selain sahabat yang disaksikan sahabat. Jadi sahabat berdialog, nah itulah yang menjadi bagaimana Nabi menyampaikan hadisnya. Keteladanan sikap dan perilaku, jelaslah perilaku Nabi, kemudian teladan Nabi itu yang disebut dengan sifat, sifatun. Itu hadisan wa sifatun. Kan hadis itu adalah ucapan dan juga perilaku Nabi. Ceramah umum di tempat terbuka seperti pada saat Fathu Mekah dan Haji Wada, itu pun cara penyampaian hadis di masa Rasulullah SAW. Mengutus beberapa sahabat ke beberapa seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'ad, Malik bin Huwairis, Abu Qayyas, itu diutus untuk menyampaikan perintah dari Rasulullah SAW, dan perintah itu adalah hadis. Sementara itu para sahabat memelihara ajaran Nabi dengan berbagai cara. Pertama, bagaimana memelihara ajaran Nabi? Pertama, mengikuti Nabi secara bergantian dalam urusan internal rumah tangga. Diceritakan istri-istri beliau, Aisyah itu seperti ini, Ummul Mukminin, kemudian Sayyidatuna Khadijah, kemudian putrinya. Itu menghafalkan ajarannya. Metode ini yang paling banyak mereka lakukan. Dihafal hadis Nabi itu. Ada yang sampai ribuan itu. Mempraktekkan langsung ajaran Nabi, dipraktekkan, direalisasikan dalam kehidupannya. Nabi makan dengan tangan kanan, minum sambil duduk. Nah, itu dipraktekkan oleh sahabat-sahabat. Mengajarkan para sesama sahabat dan tabi'in turun menurun. Jadi dipraktekkan bukan hanya kepada
orang lain, tetapi sahabat dan tabi'in juga. Menulisnya dalam catatan terpisah dari Al-Quran. Kegiatan menulis hadis di masa awal memang dilarang oleh Nabi. Namun ketika dikhawatir bercampuran terhadap Al-Quran, tidak lagi mengkhawatirkan, beliau mengizinkan untuk menuliskannya. Seperti Abdullah bin Amr dan sekretarisnya untuk Abu Syah. Jadi Abdullah bin Amr itu menulis hadis yang diperintahkan Nabi untuk Abu Syah. Karena Abu Syah itu di dalam buku Bapak seseorang yang minta ditulisin hadis Nabi. Karena memang kurang dari segi penalarannya, dari segi IQ-nya. Itu adalah periode pertama. Periode kedua, masa sahabat dan tabi'in. Kondisi umum, tidak ada lagi Nabi yang bisa dikonfirm dan memutus langsung permasalahan mereka. Munculnya kaum murtadin dan nabi palsu. Ini di sini sudah banyak. Munculnya kaum murtadin dan nabi palsu setelah baginda Rasul wafat. Al-Quran dalam proses pembukuan. Jadi di masa ini itu Al-Quran mulai dibukukan, yaitu di zaman Abu Bakar. Sudah mulai muncul pertentangan akibat kepentingan politik. Jadi di masa ini pun politik itu sangat kental. Bagaimana Khalifah Abu Bakar yang ditunjuk untuk menggantikan Rasul kemudian turun. Nah, itu politik sangat kental waktu itu. Melihat kondisi di atas, sebagai para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidun antusias untuk memelihara hadis Nabi yang memperkuat periwayatan hadis. Namun tetap mempercayakan sebagian sahabat untuk mengajarkannya. Periode ketiga, masa tabi'in, tabi'in sejak pecahnya perang antara kelompok Ali dan juga Muawiyah dan berlanjut dengan munculnya berbagai kelompok mazhab politik, teologi dan fikih, maka muncul pula hadis-hadis palsu. Inilah sebabnya masa ini juga disebut dengan masa penyebaran hadis palsu. Untuk menghambat penyebaran hadis palsu, maka para khalifah melakukan upaya pencegahan, antara lain mengutus ulama hadis ke berbagai wilayah Madinah, Mekah, Syam, Kufah, Basrah, Mesir, Yaman, Khurasan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan Abu Bakar Muhammad untuk menghimpun hadis yang ada pada Amroh Abdurrahman Qasim yang dikodifikasi dan Az-Zuhri. Imam Syihabuddin Az-Zuhri yang pertama menyelesaikan tugas khalifah tersebut, lalu kitabnya disebar ke berbagai daerah sebagai bahan penghimpunan hadis selanjutnya. Supaya tidak ada hadis palsu. Kontroversi sekitar kodifikasi hadis. Ini masalah dengan kodifikasi hadis atau tadwin. Nanti kita lanjut pada video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum.